Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN, perkenalkan nama saya Hisam. Saat ini saya mengajar di SMA An-Nokoyah dan tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan NIM 23002911058. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan subpokok pembahasan perubahan dan pencemaran lingkungan. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Ada temannya yang tidak masuk? Masuk semua ya? Saya absen dulu. Nejat, Mundir, terus Sen. Ada 2 Sen ya. Saya selalu lupa mau manggil Zen apa sama Zaini. Sama-sama Zen. Ya, Andre hadir, terus Torik hadir ya. Faik hadir, Izan hadir, Noval sama Noval. Sultan. Saya manggilnya Iskandar. Ada 2 Sultan, ada Sultan Iskandar sama Sultan Abdurrahman. Atau saya panggil Iskandar sama Abdurrahman. Gak punya sticky note, tahu sama sticky note ya? Ya, saya ingin kalian mengekspresikan perasaan kalian dengan membuat emoticon sesuai perasaan kalian. Seperti apa perasaan kalian? Apakah kelaparan, sedih, susah, senang? Bisa gambar kan ya? Bisa. SMA, masa nggak bisa gambar? Tapi paling tidak ingat sama emoticon kalau kalian itu ngecat sama si dia atau sama siapa. Konten. Menentukan jalan hidup. Terus ada yang lucu ini, kayak hewan apa ya? Kucing melet. Kenapa emotnya seperti ini? Happy. Terus kayaknya ini marah ini ya? Ini kenapa marah? Gamut. Ini sama gamut. Kenapa? Lapar. Ya, nanti makan. Gambar. Oke. Kalau kalian perhatikan ya, pada saat melihat gambar ini apa yang kalian rasakan gitu ya, atau yang kalian pikirkan? Bisa angkat tangan. Dimitri. Daerah tandus. Tandus? Ya, daerah yang tandus, panas. Ada yang lain? Menggambarkan dua
Ayo, Reza. Kenapa Rez? Itu di gambarnya menggambarkan tentang mungkin dua iklim lah. Dua iklim. Nah, iya. Iklim apa? Ya ada yang subur, ada yang kering itu, Pak. Itu ada di gurun pasir sama ya. Ya, nggak apa-apa. Ayo, yang lain. Ini perspektif ini ya. Siapa? Saya. Oh, nggak terima. Waktu pagi itu subur, sorenya kering. Siap keluar ya. Karena apa? Perubahan apa itu? Ayo, satu lagi. Hah? Kalau kita perhatikan yang tandus itu apa? Lebih dominan apa? Dominan panasnya ya. Kalau yang Hah? Yang warna hijau lebih dominan yang sejuk ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ada gambar seperti ini. Lagi. Bisa juga karena perubahan orang nih, Pak. Reza, kenapa? Bisa juga selain dari ulah manusia juga bisa terjadi karena adanya pemanasan global loh. Ya, selain ulah manusia, ini juga karena faktor pemanasan global atau perubahan iklim. Ya, kalau kalian perhatikan lagi gambar yang seperti ini. Apa? Sampah. Nah, kita yang hidup di pesantren, kita punya tempat pembuangan sampah, TPS ya. Sejauh ini hanya daerah mana ya yang mengelola sampah itu dengan baik itu atau dengan bijak? Yes. Mereka sudah memiliki pembakaran sendiri di wilayah sana dan tidak pernah membuang lagi sampah ke TPS lokal. Ya, mereka menggunakan sistem itulah pengaturan data yang dilihat sampahnya itu kebanyakan dari mana, atau plastik atau organik, anorganik. Jadi dilihat dulu. Nah, Itu sudah dipetakan ya? dipetakan. Ya, sudah jelas tujuannya. Dalfish, siapa bilang Dalfish? Hah? Andre. Saya mau tahu bentuknya seperti apa. Di Dalfish Ya. itu pengelolaan sampahnya bagaimana? Kami setiap pagi di sana mengadakan bersih-bersih, di mana kami memisahkan sampah anorganik dan organik.
Dari video ini apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Noval, ayo Al. Atau apa yang kalian pelajari tentang perubahan iklim dari video ini? Kemungkinan mungkin dari ulah manusia yang menyebabkan perubahan iklim seperti Ulah pemanasan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Terus Seperti pemanasan global yang menyebabkan cairnya kutub es di Antartika ya. dan pembakaran hutan yang menyebabkan polusi di udara dan banyak, Mbak. Banyak. Nah, itu deh. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Karena perubahan suhu, ada peningkatan suhu sehingga menyebabkan ya air di kutub itu meleleh ya. Terus yang kedua ada kebakaran hutan yang menyebabkan tingkat polusi udara semakin meningkat. Nah, selain video ini juga ada artikel dari Kompas. Nah, perubahan lingkungan alam dan contohnya. Nah, di situ ada pencemaran air, pencemaran suara, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Sudah familiar dengan ini ya? Coba kalau pencemaran air di pesantren itu paling banyak sepertinya ya. Apa? Contohnya seperti air selokan ya, yang sudah terkontaminasi oleh sabun, air sabun, deterjen. Terus kalau pencemaran suara ini yang tanpa kita sadari, seperti apa? Dava? Suara mesin, ya, suara kendaraan bermotor. Pencemaran udara, polusi udara, dan pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini adalah limbah organik, anorganik, logam berat, dan bitri. Tahu bitri ya? Limbah bitri. B-nya berapa? B3. Bahan beracun dan berbahaya. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya. Silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan hasil asesmen yang sebelumnya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayo.
Siapa yang mau menyajikan dan siapa yang mau menjawab dan memberikan kesimpulan. Apakah ada cara lain selain mendaur ulang sampah plastik tersebut untuk mengurangi pertumbukan pada plastik? Ya, ada cara selain daur ulang. Seperti yang sudah kita sebutkan, yaitu replace, yaitu mengganti. Daripada kita menggunakan tas plastik yang bisa menyebabkan limbah lingkungan makin meningkat, kita bisa menggunakan tas kain yang bisa dipakai kapan saja. Ini perubahan sepanjang waktu karena faktor-faktor seperti perubahan iklim, aktivitas manusia, perubahan lahan, dan lain-lainnya. Adalah tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang mereka panen itu kita konsumsi, sehingga selain dari tumbuhan tersebut yang terkontaminasi dari
zat unsur logam berat ini juga manusia juga dapat terkontaminasi juga ke logam berat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mempertanyakan presentasi dari kelompok 4 tentang yang kaitannya tadi tentang pestisida. Barusan itu disebutkan tentang pestisida. Saya dengar itu gimana solusinya? Baik, terima kasih atas tanggapan saudara. Tentunya akan saya tanggapi kembali. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pestisida kan yang saudari Dimitri katakan adalah merupakan kebutuhan para buruh tani. Nah, tapi yang saya jelaskan tadi adalah bukan maksud saya yang menjelaskan itu bukan semua pestisida itu dapat menyebabkan tumbuhan terkontaminasi zat-zat berbahaya. Yang saya katakan tadi itu kan bukan pestisida yang berbahaya, tapi ketika para buruh tani itu menyemprotkan pestisida terlalu banyak, menyemprotkan pestisida terlalu berlebihan seperti itu. Kesimpulan dari kami lebih berhati-hati dalam mengolah limbah serta lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kasih aplaus. Yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman saya selama saya di Jakarta, pemerintahan di DKI Jakarta itu telah melakukan banyak sekali tindakan untuk mengurangi pencemaran suara. Salah satunya mengalihfungsikan kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik. Tempat juga melakukan sebuah tindakan berupa aktivitas pagi berupa lari bersama atau bersepeda bersama berkeliling wilayah lah Pak. Untuk berbicara tentang kesimpulan, ya memang sedikit asing kalau kita berbicara tentang polusi suara. Karena berbicara mengenai polusi itu ya kita berbicara tentang air, tanah, udara dan lain-lainnya. Dan di sini diketahui bahwa polusi suara adalah gangguan atau pencemaran yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan di sekitar suara tersebut, di makhluk hidup di sekitar suara tersebut. Nah, pencemaran suara dapat terjadi apabila terdapat suara yang dengan polusi tinggi, keras, volume tinggi, keras, bahkan pada frekuensi tertentu dapat merusak indera pendengaran manusia. Dan untuk dampaknya di sini adalah mengganggu pendengaran, menurunkan daya tahan tubuh, gangguan tidur, dan memicu penyakit jantung. Ada yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir? Saya ada. 1, 2, 3, 4, 5. Andre. Ini deh. Yang saya tunggu-tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang beberapa pembahasan yang kita bahas barusan. Bahwa pencemaran lingkungan itu sangat berbahaya dan patut kita hindari atau mengurangi beberapa hal-hal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya seperti pencemaran lingkungan di air, udara, daratan dan lainnya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena dengan tercemarnya lingkungan kita, tentu saja itu akan berdampak terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Entah itu terkena penyakit ataupun hal semacamnya. Jadi diharapkan bagi kita sebagai makhluk hidup yang dapat berpikir jernih untuk dapat mengurangi atau dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, karena pencemaran lingkungan tersebut dapat sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Terima kasih. Terima kasih. Kasih aplaus dulu buat Andre. Perdebatan tadi itu masalah apa ya? Penggunaan pestisidanya kok merambatnya ke hama.
kok ada hama-hama lain yang tumbuh. Padahal itu hanya pembahasan mengenai penggunaan pestisida terhadap sayuran yang akan dikonsumsi oleh manusia atau makhluk hidup yang lain. Kalau suka makan lalapan, makan pecel, di situ semuanya ada sayur. Ya, makan buah juga sayuran. Nah, logam berat itu ada ambang batasnya ya. Minimal itu 0,5 gram atau 0,00 sekian miligram. Nah, lebih dari itu melebihi batas toleransi, artinya berbahaya. Artinya dalam jangka waktu panjang itu menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanker atau yang bersifat karsinogenik. Kalau pestisida sampai menyebabkan hama lain itu yang tumbuh, terutama rumputan yang dibahas itu ya, itu sepertinya keluar dari konteks. Nah, kalau belajar di bioteknologi nantinya diperhatikan sebentar. Ada organisme itu yang sudah tahan terhadap pestisida, artinya sudah mengenal dan kebal, dan itu tidak akan mudah dibasmi. Kelompok 5, sepertinya solusi yang disampaikan itu sudah bagus ya, seperti penggunaan energi terbarukan. Tadi beberapa itu sudah menyampaikan mengenai kendaraan listrik, penggunaan apa? Penggunaan apa? PLN ya. Panel surya. Terus kalau di kota bukan orangnya yang tidak ya. Yang memang solusi paling baik itu pindah rumah sebentar. Jadi kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan kalau di lingkungan perkotaan, pertama itu adalah mengurangi kendaraan pribadi. Jadi lebih banyak menggunakan fasilitas umum. Terus kendaraan yang notabene itu menggunakan bahan bakar minyak bumi itu dialihkan kepada kendaraan yang menggunakan energi listrik. Kalian sudah bahas itu. Ya, kalau di Jepang itu kan suka jalan kaki, menggunakan sepeda. Tuh. Bukan pindah rumah, kasihan yang punya rumah ya. Kalau punya alternatif tempat tinggal yang lain untuk liburan nggak apa-apa, biar nggak stres. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Terima kasih banyak atas waktunya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.